Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video saya kali ini mau menjelaskan masalah keliengan, sempoyongan, oleng, dan saudara-saudaranya ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan bisa tonton videonya dengan tenang ya, dengan nyaman, sambil rebahan kayak sambil eh, makan kayak ya teman-temannya. Nah, jadi saksikan aja videonya dengan nyaman. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Saya terangkan lagi bahwa saya ini bukan dokter. Saya ini bukan ahli psikiater, saya juga bukan ahli penyakit dalam ya teman-teman ya. Jadi saya ini hanyalah orang yang dulu tuh pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung dan disertai dengan GERD, disertai dengan kecemasan berlebih juga ya teman-teman ya. Nah, jadi saya itu tahu betul, paham betul apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian butuhkan ya teman-teman ya. Motivasi-motivasi teman-teman ya. Nah, jadi saya membuat video seperti ini selain saya juga nge-share atau berbagi pengalaman saya ketika saya terkena gangguan asam lambung, saya juga ingin memotivasi teman-teman ya yang saat ini tuh masih berjuang untuk mencapai kesembuhan dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menonton ya, jangan di skip-skip dulu videonya ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa paham supaya bisa tertanam di pikiran teman-teman kalau gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu bisa membaik dan bisa sembuh total ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tenang aja ya. Nah, jadi kembali ke topik ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kelayangan, untuk sempoyongan, badan goyang, oleng, terus badan itu seperti mengambang, ya kayak oleng-oleng gitulah ya teman-teman ya. Saya juga dulu merasakannya teman-teman ya. Nah, jadi saya itu merasakan kelayangan bahkan sampai kelayangannya itu benar-benar hebat, sampai saya itu benar-benar susah mau bangun itu kayak ngedredeg gitu ya teman-teman ya. Kalau kata orang umumnya itu orangnya bilang sampai dredeg gitu ya, sampai gemeteran gitu. Nah, tentu saja ketika saya merasakan kelayangan, merasakan sempoyongan, oleng, itu ya jelas sangat panik ya teman-teman ya, sebelum tahu ilmunya, sebelum tahu cara penanganannya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kelayangan itu sendiri ya teman-teman ya, itu terjadi sama saya juga. Nah, itu terjadinya ketika saya itu yang pertama ya teman-teman ya, kelayangan itu terjadi pada diri saya ketika saya itu telat makan, ketika saya itu salah makan, ketika saya itu kurang tidur, ketika saya itu kurang minum juga ya teman-teman ya, ketika saya itu sering berpikir cemas, takut, gelisah gitu ya. Terus ketika saya itu memendam rasa eh, kayak jengkel gitu ya teman-teman ya, itu juga bisa mengakibatkan kelayangan karena pengalaman saya juga dulu seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin menangani sebuah sensasi, kita juga harus tahu penyebabnya dulu ya teman-teman ya, kelayangannya itu dari mana ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sadari dulu ya teman-teman ya, bahwa kembali lagi kita harus terima, mau nggak mau memang kita itu harus terima bahwa kita itu terkena yang namanya gangguan lambung. Jadi sistem pencernaan kita itu belum membaik ya, masih proses perbaikan. Nah, jadi masih ada keeroran di sana ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman patokannya ke sana dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan selalu berpikir gundah, jangan selalu berpikir frustasi ya, kenapa kok nggak membaik-membaik. Untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu memang cukup lama ya teman-teman ya penyembuhannya. Nikmatin saja ya teman-teman ya, nggak bakalan bahaya kok. Memang rasanya nggak nyaman, tapi itu bakalan bisa membaik kok ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi menurut pengalaman saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kelayangan yang terjadi, kelayangan itu penyebabnya itu tadi karena telat makan, karena salah makan, karena kurang minum, terus kemudian kurang tidur, terus kecapean juga ya teman-teman ya, kurang gizi. Jadi itulah penyebab-penyebab kelayangan. Nah, cara saya menangani kelayangan ya teman-teman ya. Untuk menangani kelayangan, saya rangkum ya teman-teman ya, menurut pengalaman saya dari beberapa penyebabnya itu tadi. Yang paling sering saya lakukan itu adalah, untuk cara menanganinya itu adalah eh, saya rangkum satu persatu penyebabnya ya teman-teman ya, dan saya simpulkan bahwa seharusnya seperti ini. Nah, jadi
untuk kita telat makan misalkan ya teman-teman ya, telat makan itu kan sama aja perut kita itu kosong. Nah, lambung kita itu kosong ya teman-teman ya. Ketika lambung kita itu kosong, itu ada gas lambung yang berlebih. Nah, gas lambung yang berlebih itu menimbulkan gas. Nah, gasnya itu tadi eh, mengel- eh, menekan di bagian-bagian tubuh kita ya teman-teman ya. Jadi yang ke dada, ke perut, ke bawah, terus ada juga ke saraf-saraf, banyak saraf, banyak sel-sel saraf di tubuh kita ya teman-teman ya. Dan akhirnya ada salah satu saraf yang mungkin terhubung ke arah keseimbangan tubuh kita yang ada di kepala ya teman-teman ya. Dan akhirnya terganggu dan akhirnya kita merasakan keliengan. Itu kalau misalkan dari gas lambung, dari keliengannya dari telat makannya tadi ya teman-teman ya. Dan ketika salah makan juga ya teman-teman ya, itu juga sama ya teman-teman ya. Ketika kita salah makan, ketika saya dulu tuh salah makan, itu gas lambungnya itu banyak juga ya teman-teman ya. Jadi gas lambungnya banyak, timbulnya gas lambungnya itu dari si asam lambung yang berlebih itu tadi ya teman-teman ya. Asam lambungnya berlebih terus keluar gas lambung juga, sama aja prosesnya seperti tadi itu. Ketika gas lambungnya berlebih, seharusnya keluar lewat sendawa, seharusnya keluar lewat yang namanya buang angin, tapi itu nggak mau keluar dan akhirnya menekanlah ke area-area otot-otot, saraf-saraf yang terhubung ke area yang namanya di kepala. Itu ada yang namanya keseimbangan tubuh, dan akhirnya keseimbangan tubuhnya terganggu dan akhirnya kita merasa keliengan ya teman-teman ya. Terus kemudian ketika kita kecapean juga ya teman-teman ya, ketika kita kecapean, seluruh tubuh kita itu kan sedang yang namanya butuh perbaikan ya teman-teman ya, karena setiap harinya itu kan tubuh kita itu kan ada yang rusak tuh sel-selnya dan kita diperbaiki. Nah, sementara kita itu sedang merasa capek, jadi tubuh kita itu nggak sempet yang namanya memperbaiki sel-sel kita yang rusak dan akhirnya salah respon tubuh kita tadi ya teman-teman ya. Dan karena kita itu mempunyai gangguan asam lambung, dan ketika kita itu merasakan sesuatu itu langsung kita itu ke arah yang bahaya, dan ketika kita merasakan stres itu langsung si asam lambungnya itu muncul lagi ya teman-teman ya, dan kembali lagi seperti tadi itu ya teman-teman ya, menekan ke arah dada, menekan ke arah yang dia inginkan ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian ketika saya itu kurang tidur. Nah, ketika kurang tidur juga sama aja ya teman-teman ya. Jadi metabolisme tubuh kita itu kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi ketika di waktu tidur itu tadi sel-sel kita itu, saraf-saraf kita itu diperbaiki dari otak, dari sel-sel saraf yang lain itu diperbaiki saat kita tidur, tapi kita itu kurang tidur dan akhirnya menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Dan ketika rasa tidak nyaman itu muncul, kita itu jadi cemas. Dan teman-teman pasti paham kan, ketika kita sudah cemas si asam lambungnya itu pasti naik lagi, dan ketika si asam lambungnya naik lagi ya gas lambungnya tinggi lagi ya teman-teman ya. Begitupun yang lainnya ya teman-teman ya. Itu semua pemicunya dari si asam lambungnya itu tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi pahami ke sana. Nah, jadi penanganan yang saya lakukan apa? Nah, ketika saya kekurangan gizi berarti eh, sistem tubuh saya ini, gula darah tubuh saya ini berarti kan sedang menurun ya teman-teman ya, ketika kita sedang keliengan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah minum air hangat, saya kasih gula dulu sedikit ya teman-teman ya, saya kasih gula sedikit, terus saya konsumsi, saya minum, dan beberapa menit kemudian setelah saya sendawa, setelah gula darahnya sudah naik lagi, keliengannya otomatis langsung hilang ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi apakah nanti bakalan kelayangan lagi? Ya kalau misalkan kita ada salah satu yang kita alami di antara beberapa tadi, ya pasti akan mengalami kelayangan lagi ya teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan panik, jangan takut, lakukan saja metodenya ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian belum makan, makan. Jadi gini ya teman-teman ya, ketika kalian merasakan kelayangan, pokoknya udah deh, nggak usah berpikir aduh ini kenapa ini kok kelayangan, waduh ini jangan-jangan mau mati nih, aduh ini apa ini. Nah, jadi saya juga dulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi pengalaman saya dulu seperti itu, jadi kayak orang bingung ya. Yang ada itu kita itu malah diem aja, aduh ini, waduh ini jadi ini mati nih, ini kenapa ini kelayangan nih, aduh kenapa sih ini kok kelayangan lagi nih. Nah, jadi kayak gitu dulu. Tapi
Ketika saya mengalami itu, ketika saya sudah tahu ilmunya, saya langsung cepat-cepat berpikir ya teman-teman ya. Saya langsung cepat-cepat berpikir, eh, langsung saya memikirkan, wah ini harus minum air hangat, terus kemudian saya kasih gula sedikit, terus kemudian saya tenangkan pikiran saya, lalu kemudian saya alihkan pikiran saya ke, misalkan saya ngobrol ke tetangga, atau mungkin kalau nggak ada tetangga lagi nggak ada ya kita nonton TV, kita nonton HP yang hiburan-hiburan gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau misalkan oh iya saya belum makan, ya makan dulu ya teman-teman ya. Terus kemudian ketika kita berpikir oh iya saya kemarin kecapean, ya istirahat ya teman-teman ya. Terus ketika kurang tidur ya tidur aja ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Nah itu yang saya alami seperti itu dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan saya seperti saya dulu ya teman-teman ya. Ketika saya itu dulu merasakan kelayangan, saya itu langsung berpikirnya itu kemana-mana ya teman-teman ya, ke arah-arah kematian lah, ke arah-arah yang berbahaya lah. Nah jadi lama sekali ya saya merasakan kelayangan. Bahkan saya itu dulu merasakan kelayangan sampai bener-bener takut banget ya teman-teman ya, karena bener-bener dicampur saya itu kelayangan, terus kemudian badan saya itu oleng ya, terus tenaga saya itu hilang, lemes. Yang saya lakukan hanya bisa gimana ya, melihat ya namanya kita kepala rumah tangga ya teman-teman ya, kita lagi butuh bekerja ya, kita buat menafkahi keluarga ya teman-teman ya. Tapi di sisi lain fisik kita itu terbatas, fisik saya itu terbatas. Nah jadi eh, saya melihat keluarga saya itu di depan saya ya, anak sama istri gitu ya, sampai meneteskan air mata ya teman-teman ya, nangis, benar-benar nangis di dalam diri saya ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itulah ya teman-teman ya, sampai meratapi benar ya teman-teman ya, seharusnya jangan seperti itu ya teman-teman ya, harus semangat, teman-teman itu harus semangat. Jadi saya bisa membaik seperti ini dengan parahnya seperti itu dulu yang saya alami ya teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa kok, pasti bisa membaik ya teman-teman ya. Nah jadi saya itu dulu saking sayanya memang sudah nggak bekerja lagi ya teman-teman ya, terus kemudian memang modal juga sudah ya namanya teman-teman tahu sendiri lah ya, kalau misalkan sakit lama kepala rumah tangga teman-teman pasti paham lah. Nah itu membuat saya itu merasa terpuruk ya teman-teman ya, merasa bingung. Dan tapi itu langsung saya alihkan, wah ini nggak benar nih kayak gini nih gitu, saya langsung semangat ya teman-teman ya. Nah teman-teman juga pasti harus seperti itu ya teman-teman ya, harus semangat teman-teman ya. Nah jadi jangan meratapi nasib, harus semangat. Kalau kalian semangat pasti kalian bisa ya teman-teman ya. Nah jadi itulah menurut pengalaman saya ketika saya menangani kelainan seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang saat ini merasakan yang namanya kelayangan, sempoyongan, oleng, vertigo, kayak muter-muter gitu ya. Misalkan teman-teman melihat benda yang teman lihat itu, bendanya itu kayak dibolak-balik gitu. Wah itu kalau misalkan mengalami seperti itu pasti mual ya teman-teman ya. Teman-teman jangan khawatir. Yang teman-teman harus lakukan adalah ambil air hangat, minum pelan-pelan ya teman-teman ya, hangat-hangat, kuku panas banget enggak, anget anget juga enggak ya, agak-agak panas sedikit lah gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kasih gula sedikit ya teman-teman ya, supaya merangsang gula darah kita supaya cepat naik, dan kita itu bisa gula darahnya naik dan kita itu bisa berpikir jernih gitu ya teman-temannya, dan cepat-cepat melakukan penanganannya yang lain, seperti contohnya ya makan, terus supaya pikirannya itu bisa rileks ya teman-teman ya. Ketika pikirannya sudah rileks, ketika kelayangannya sudah mulai mendingan, diingat-ingat ya teman-teman ya, benar-benar diingat-ingat. Oh iya, ternyata dengan melakukan metode ini kelayangannya bisa hilang. Jadi bagaimana caranya biar kelayangannya nggak hadir? Ya lakukan terus metode itu. Jangan kasih kesempatan si kelayangannya ini muncul ya teman-teman ya. Sebelum kelayangannya muncul, saya harus sudah minum air hangat. Karena setiap saya minum air hangat, kelayangannya hilang. Nah, jadi sebelum kelayangannya hadir, saya harus minum air hangat. Nah, nanti beberapa beberapa jam kemudian ini kelayangannya mau hadir lagi, saya minumin dulu air hangat nih biar nggak hadir. Nah jadi seperti itu terus, lakukan seperti itu terus ya teman-teman ya. Bukan cuma kelayangannya aja yang hilang, perut kembung, perut begah,
segala macam hilang semua ya teman-teman ya. Tapi apakah nanti bakalan bisa muncul lagi kalau lambung kalian belum membaik, kalau sistem pencernaan kalian itu belum membaik ya, nanti bakalan muncul lagi. Tapi kalian tuh jangan cemas. Nanti sensasinya itu muncul lagi tapi lebih berkurang, 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 berkurang dan hilang ya teman-teman ya. Nah, itu pengalaman saya dulu seperti itu. Nah, jadi seperti itu video yang dapat saya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Maaf nih tadi videonya potong karena memorinya kepenuhan ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi untuk video pada kali ini yang dapat saya bagikan sampai di sini saja teman-teman ya. Nah, untuk kalian yang saat ini memang baru bergabung, baru menemukan video ini, bisa bantu subscribe-nya ya teman-teman ya supaya channelnya itu bisa berkembang. Dan jangan lupa juga like, komen ya teman-teman ya. Dan juga yang paling penting itu klik tombol loncengnya ya teman-teman ya, supaya ketika ada video saya yang terbaru, kalian itu dapat notifikasi dari video saya yang terbaru itu ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang menyaksikan video ini, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, diberikan panjang umur ya teman-teman ya, dan diberikan kesembuhan dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.